Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang nama beliau banyak sekali, cuman yang masyhur nama beliau Abdurrahman Ad-Dawusi. Sebelum beliau masuk Islam dahulu namanya Abdul Syams. Abdul Syams, hamba yang menyembah matahari. Kemudian setelah itu dia masuk Islam, diganti dengan nama Abdurrahman Ad-Dawusi. Daus itu daerah suku Daus, daerah Yaman. Yaman ada nama suku namanya suku Daus. Itulah kampung asli daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi dulu nama sebelum Islam Abdul Syams, hamba matahari. Jadi dulu ada orang-orang pengabdiannya kepada matahari, menyembah matahari. Saya pernah melihat orang yang menyembah matahari ini. Jadi pagi hari ketika matahari itu mulai terbit, mereka mulailah di situ mengadakan ritual mereka. Nanti ketika matahari sudah tenggelam, mereka juga melakukan ritual-ritualnya. Jadi mereka mentuhankan matahari. Jadi mereka ini beranggapan bahwa Tuhan itu tuh sesuatu yang bisa menerangi. Jadi pernah kita tanya, kenapa menyembah matahari? Jadi kata dia, matahari ini sumber kehidupan. Kalau matahari ini tak terbit lagi, maka terjadi kiamat, katanya. Ya, betul kan? Matahari tak terbit lagi, terjadi kiamat, katanya. Kalau di hadis yang kita baca, matahari sudah terbit dari tidak pada posisinya, maka itulah terjadi kiamat. Kalau menurut dia matahari nanti tak terbit, maka itu kiamat. Jadi Tuhan itu adalah matahari menurut mereka. Jadi mereka sembah matahari, mereka agungkan matahari, tapi ya sebatas itu saja. Sebatas sekedar menyembah saja, pengabdian saja, kemudian mereka tidak melakukan apa-apa lagi kecuali cuma pagi itu satu, kemudian sore satu. Nah, Abi Hurairah dulu sudah menyembah seperti itu. Sebelum mengenal Islam, kemudian masuk Islam, maka beliau dirubah namanya oleh Nabi dengan Abdurrahman Ad-Dawusi. Sang ibu juga seperti itu dahulunya. Pendekatan baginda Nabi SAW, pendekatan sahabat itu dengan cara dakwah bil lisan dan bil hal. Abi Hurairah mengenal Islam bukan dengan perang. Tidak. Jadi kalau ada orang menuduh Islam itu jayanya juga dengan perang, kemana-mana dengan perang, enggak. Ke Yaman, karena suku Daus itu daerah pedalaman Yaman. Maka tak kenal dan tak sampai dakwah ke sana. Tak sampai ajakan Islam ke sana. Nah, maka lambat, sudah lambat. Karena Abi Hurairah terlambat masuk Islam ini. 3 tahun Nabi akan meninggal dunia, baru Abi Hurairah masuk Islam. Maka kata Abi Hurairah, yang disesalkan oleh Abi Hurairah itu kenapa lambat Islam itu dakwah ke kampungnya. 3 tahun Nabi akan meninggal dunia, berarti di tahun yang ke-7 Hijriah. Dah lambat itu, orang-orang sudah mengenal Islam, orang-orang sudah mengenal Nabi-nya, orang-orang sudah mengenal hadis Nabi, ternyata daerahnya terlambat masuk Islam. Akhirnya yang ia sesali, kenapa para sahabat Nabi lambat berdakwah sampai ke kampungnya. Gitu. Jadi kita khawatir pula kita ada daerah-daerah yang hari ini yang notabene non muslim di dalamnya, kita khawatir belum sampai pula dakwah ke dalamnya. Nah, itulah berterima kasih kita kepada kawan-kawan kita jemaah tabligh, ahbab jemaah tabligh, mereka yang sampai ke penjuru pelosok itu dalam berdakwah. Kalau kita ustaz-ustaz ini di kota ini ya paling masjid ke masjid, majelis ke majelis, YouTube, Facebook, itu aja dakwah kita. Tapi tidak ada dakwah kita itu gerak keluar, itu tak ada. Itu yang adanya di jemaah tabligh. Ya, ada yang keluarnya dengan 3 hari, ada yang keluarnya dengan 40 hari, ada yang keluarnya dengan 4 bulan. Itu salah satu metode dakwah yang dipakai oleh sahabat Nabi SAW. Jadi itu bukan perkara bid'ah, haram, tidak. Itu justru cara dakwahnya para salafun saleh. Bahkan jamaah tabligh itu ada furudnya itu berjalan kaki, tak pakai kendaraan. Dan itu jauh-jauh itu. Bahkan ada yang selama setahun. Nah, itulah yang masuk ke pelosok-pelosok daerah ini. Nah, itu. Jadi kalau kita dakwah kita mungkin di kota dengan di masjid-masjid, majelis-majelis, tapi daerah pedalaman itu terjajah oleh kita. Maka perlu juga sekali-sekali kita dakwah, safari dakwah kita lakukan mungkin ke pelosok-pelosok, sehingga mengajak orang itu kepada kebaikan, mengenalkan orang kepada sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada di Riau ini saya pernah pergi itu di Lalawan, apa nama daerahnya itu. Itu nyebrang kita pakai speedboat. Itu di situ itu rumah, di situ itu rumah ada di situ tuh di depan pintunya tuh rumah tadi itu ada salib itu. Tapi isi di dalamnya Muslim. Isi di dalamnya Muslim. Jadi ketika kita tanya ini macam mana ini Muslim tak? Ya kalau yang datang Muslimnya Muslim, kalau yang datang Nasraninya Nasrani. Apa yang kalau turun sana awak tu? Apa macam tu Pak katanya? Kalau nak kami letakkan itu di muka pintu, Ustaz katanya kami tak dapat boreh tiap bulan dah. Jadi rupanya ada misionaris tadi yang bawa beras bagikanlah setiap bulan. Syaratnya harus ada itu di depan pintu rumah. Itu kami pasang katanya. Nah, jadi untuk dapat boreh tiap bulan. Kalau nak kami pasang itu, kami nak dapat boreh dah. Nah, gitu. Itu di daerah kita tu, bukan daerah orang. Nah, bayangkanlah itu saking minimnya akidah orang. Jadi pasang itu gitu. Jadi kalau pas hari raya mereka, kalian datang tempat ibadah mereka, iya gitu. Ya, mereka datang. Ya, itu kita tanya sebenarnya nenek moyang kita ini di sininya apa dulu nih? Ya kami Muslim. Nah, tapi kami ini sedikit, banyak yang dari luar datang, mereka non Muslim. Akhirnya itu depan gereja ada masjid, mau di gereja ke masjid. Nah masjid kalau lama berdindingkan papan, sedangkan gereja di depan itulah permanen. Nah itu, jadi memang harus kita terjun kepada pelosok-pelosok itu setidaknya untuk memberikan dakwah mau'izah hasanah kepada masyarakat kita. Di kota-kota hari ini hidup Syiah, majelis-majelis ilmu, tapi di kampung-kampung nah ada salat subuh di kampung-kampung paling berlima, paling berenam, 10 paling banyak, satu saf lah paling banyak. Nah di kampung-kampung habis salat pun zikir sebentar, habis itu baik menghilang. Ada sampai ke sungai mencari ikan, ada sampai memotong gotah, ada sampai ke kebun, ada yang memang sama sekali tak ada aktivitas lagi, habis. Cuma satu saf saja. Ada apalah kira-kira hiruk pikuk yang ada di desa ini. Tapi begitulah, mereka kurang pencerahan daripada kita, kurang mereka. Ya, mereka tidak risau dengan agama. Makanya risau dengan agama itu Allah akan bantu dan Allah akan tunjukkan kepada kebaikan. Maka kita mesti risau juga kepada agama. Majelis-majelis mesti kita hadirkan, kita ramaikan. Lagi di majelis Maulid Nabi ini dah masuk Maulid Nabi. Hadir untuk lebih menambah rasa mahabbah, mencas handphone kita, cas mahabbah kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW itu dengan hadir di majelis Maulid Nabi SAW. Apa kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, hadis Abi Hurairah. Abi Hurairah orang paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun dia cuma 3 tahun dengan Nabi, tapi beliau meriwayatkan lebih 4.000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang membuat orang Syiah dan orang liberal memainkan akal. Jadi kata liberal, kata Syiah, liberal yang lebih nampak kali menyudutkan, menyerang Abi Hurairah. Katanya Abi Hurairah itu takkan mungkin beliau bisa menghafal hadis lebih daripada 4.000 hadis. Dan kebanyakan hadisnya Abi Hurairah itu sahih. Kenapa tak mungkin? Menurut liberal, sebentar saja Abi Hurairah itu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Masa mengalahkan Abu Bakar Siddiq yang dari awal menemani Nabi sampai Nabi meninggal dunia? Masa kalah dengan Sayyidina Umar yang lebih dahulu masuk Islam dibandingkan Abi Hurairah? Abi Hurairah baru saja. Jadi Abi Hurairah bisa pula meriwayatkan hadis yang paling lebih banyak ketimbang dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau Syiah ya menolaknya Abi Hurairah disebabkan karena Abi Hurairah ada pro sedikit kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, hadis Abi Hurairah kita amalkan, hadis Abi Hurairah kita ambil. Kenapa? Karena kita melihat kepada 2 kitab sahih setelah Al-Quran, itu Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Imam Bukhari memasukkan riwayat hadis Abi Hurairah ke dalam sahihnya. Imam Muslim juga memasukkan hadis riwayat Abi Hurairah ke dalam sahihnya. Jadi hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim itu ada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala.
Oleh karena itu, alhamdulillah kita tidak membuang hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala, sahabat yang berjuang, mereka yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asbabnya kenapa kok Abi Hurairah bisa banyak riwayat hadis? Karena memang Abi Hurairah selama hidup baginda Nabi la yahtammu bi kulli syai', tidak ada beliau mementingkan sesuatu apapun kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah selama Madinah tak bekerja, padahal beliau muda, masih muda, waktu itu usia masih 28 tahun, tidak berusaha. Abi Hurairah tidak menikah sebelumnya. Kenapa Abi Hurairah tidak melakukan kedua ini? Menurut Abi Hurairah, kedua ini akan menghalanginya untuk mengejar target yang tertinggal selama ini. Kan dia telah terlambat masuk Islam. Kalau dia bekerja lagi, habis hari untuk bekerja. Dia menikah lagi, habis hari untuk keluarga. Maka sementara waktu, dia tidak melakukan pekerjaan, tidak mencari pekerjaan, kemudian juga tidak menikah. Maka habis harinya di sufah masjid Nabi yang sediakan tempat tinggal oleh Nabi untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar dengan 3 tahun saja Abi Hurairah dengan Rasulullah meriwayatkan lebih daripada 4.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda Abu Bakar bekerja, berusaha. Sayyidina Umar macam juga, Sayyidina Ali macam juga. Seluruh sahabat berusaha bekerja, kemudian menikah, menafkahi keluarga. Berbeda dengan Abi Hurairah. Itu salah satu jawaban ketika berjumpa dengan orang liberalis, mereka mengatakan Abi Hurairah itu, hadis Abi Hurairah itu perlu untuk dicek kembali, katanya. Perlu diulang kembali. Betul tak Abi Hurairah meriwayatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka curigai riwayat-riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Banyak, ada sekitar 500 hadis yang ia curigai diriwayatkan betul itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Sampai mereka menghantam Imam Bukhari. Karena Abi Hurairah ini dipakai hadisnya oleh Imam Bukhari, maka dia mencurigai Imam Bukhari ini betul nak Imam Bukhari ini sahih seluruhnya hadis di dalamnya. Buktinya dia meriwayatkan Abi Hurairah. Abi Hurairah ini betul nak dia mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu hadisnya itu tuh dia hadisnya apa? Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmisha. Hadisnya sahih. Abi Hurairah meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, apabila jatuh lalat ke dalam bejanamu, ke dalam gelasmu, kata Nabi apa? Falyaghmisha, tenggelamkan dia. Fa inna ahada janahaihi syifa, maka sesungguhnya salah satu daripada 2 sayap lalat tadi itu penawar racun. Satunya racun, sayapnya, yang satunya racun. Cuman yang sebelah mana yang racun? Tak tahu kita. Sebelahnya racun, sebelahnya penawar racun. Maka solusi untuk menghilangkan racun tadi, yaghmisha, tenggelamkannya. Tenggelamkan lalat tadi, maka lalat akan ke atas sendirinya. Ketika dia sendirinya ke atas tadi, barulah dibuang. Air kembali bersih seperti biasa. Nah, hadis itu dipermasalahkan oleh orang-orang liberal. Islam kotor, Islam jelek, masa yang sudah dimasuki lalat ini bakterinya banyak, bla 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 bla. Nah, ketika itu dilihatlah kelabor oleh ulama Al-Azhar ketika itu tahun berapa saya lupa, dalam kitab Dafa'us Syubhat Haulal Hadis, ditengok ni ada lalat yang ditenggelamkan kemudian dibuangkan. Ya, ada air yang dimasuki oleh lalat tapi tak dibuangkan. Satu lagi air yang tak dimasuki oleh lalat. 3 air. Dicek kelabor, ternyata betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu berbicara bukan hawa nafsu, tapi Nabi berbicara sesuai dengan wahyu yang Allah hendaki kepada Nabi Muhammad. Air yang dimasuki oleh lalat yang ditenggelamkan tadi itu bersihnya sama dengan air yang tak dimasuki oleh lalat. Maka itulah penting kita untuk mentenggelamkan daripada lalat tadi. Tak boleh dibuang mubazir. Banyak, ada 500-an hadis yang dipermasalahkan oleh liberal yang sebagiannya itu riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala. Sama dengan hadis satu lagi, kata Nabi SAW, hadis dalam Sahih Bukhari juga, habbatus sauda syifa'un likulli da'. Hadis dalam Sahih Bukhari, habbatus sauda syifa'un likulli da'. Habbatus sauda itu obat daripada segala penyakit.
Jadi kata orang liberal, kalau memang habbatus sauda itu obat daripada segala penyakit, mengapa ada di rumah sakit lagi katanya? Tutup aja lah rumah sakit, kata liberal. Liberal ini kan main akal lagi. Punya ini aja. Tutup aja lah rumah sakit katanya. Kalau ada orang sakit, minum aja habbas sauda katanya. Kalau ada orang sakit, minum aja habbas sauda. Apa dibawa pula ke rumah sakit? Nah, kata liberal. Jadi kata liberal, ini hadis ini bermasalah. Takkan mungkin itu kata begini Nabi SAW. Setelah dirunut sanad betul sampai ke Abi Hurairah. Hadis itu juga ada di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Dulu mana ada mustasfa, dulu mana ada rumah sakit, dulu tak ada di zaman baginda Nabi SAW. Orang kalau berobat paling dicari Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau ada yang digigit ular, digigit bisa, digigit kalajengking, cari Abi Sa'id Al-Khudri. Ada anak yang menangis, datang kepada para sahabat untuk dibacakan. Itu saja rumah sakitnya. Nah, solusi untuk obat ketika itu yang ada di hadapan baginda Nabi habbatus sauda. Maka Nabi katakan habbatus sauda syifa'u likulli da'. Siapapun sakit minum habbatus sauda. Tapi dengan semakin canggihnya zaman masa, maka oleh karena itu upgrade-nya ilmu manusia yang Allah berikan, adanya tabib, ada dokter, ada resep, ada obat, dan mesti kita harus berusaha untuk berobat.